saking kuatnya ketokan dia pakai gunting itu, tembus pintu tuh, tembus. Dan pada saat kayak gitu Nurul pun masih bilang, kak ayo main lah kak, main yuk kak, main yuk kak, main yuk kak, main yuk kak, main kayak gitu. Makin lama nadanya makin kuat gitu. Mereka yang ada di dalam kelas itu cuma bisa baca ayat kursi, baca doa banyak dengan kuat, Wak. Namun semakin kuat mereka bacain doa, semakin kuat juga si Nurul ini mau ngedobrak pintu. Bagaimana lah keadaannya hari itu ya. Semua orang loh, Wak, lihat. Ini kejadian ini nggak akan pernah dilupakan, ini satu angkatan pasti ya kan. Ngedala tuh kan, Wak. Akhirnya 15 menit pun berlalu. Akhirnya 3 ustadz datang, Wak, untuk menenangkan si Nurul ini. Nurul masih memberontak dengan kuat. Yang ada 7 guru yang mencoba memegangi Nurul tuh kewalahan untuk megang dia sendiri aja. Bahkan Nurul juga sempat menendang salah satu guru di bagian perut sampai buat ibu tuh pingsan, biar kalian tahu. Dan waktu itu juga Nurul sempat kabur keluar masih dalam keadaan kesurupan. Gimana nggak bikin heboh sekolah tuh kan? Nggak sekolah aja heboh, warga di luar pun panik. Karena kebetulan sekolahnya Nurul ini ada di dekat pemukiman warga, Wak. Wah, ada anak dari sekolah ini kesurupan. Jalan tuh banyaklah warga ikut juga ngebantu nangkap si Nurul kan, Wak. Sampai akhirnya Nurul ini berhasil tertangkap di dekat Kodim. Dibantu sama tentara di sana, ha. Udah ditangkap kan, Nurul ini pun langsung dibawa balik lagi ke sekolah. Nurul kembali dibawa ke sekolah dengan beberapa tentara dengan keadaan rambut yang udah acak-acakan, Wak. Rok sekolah udah pada koyak dan baju yang dipakai udah penuh tanah, semua ada kotor. Setelah Nurul sampai, Nurul pun langsung dibawa ke salah satu kelas yang memang sedang dikosongkan, Wak, untuk acara gitulah, dan dia ditidurkanlah di sana untuk diruqyah. Namun, Wak, sebelum itu salah satu ustadz tersebut sempat berkomunikasi nih dengan arwah yang merasuki Nurul kan, dan ternyata sosok itu menjawab dengan suara anak kecil sambil diselingi, ya saya mau ajak main. siapa nama kau? Ayu. Berapa umur kau? 8 tahun. 8 tahun. Di mana asal kau? Sumatera Utara. Ngapa kau rasuki tubuh dia nih? Dia ganggu tempat aku. Dia ganggu tempat aku. Gitu. Kok lama-lama gue kayak anak kecil yang gitu. Coy, dia ganggu tempat aku, kata si anak kecil nih kan. Iya, dia ganggu tempat aku, Pak. Soalnya katanya dia sambil nangis sambil ketawa, Wak. Kenapa? Ada apa sama tempatmu? Nangis ya nggak mau dijawab pertanyaan Ustadz yang terakhir tuh, Akhirnya karena memang dia nggak mau jawab, ya udahlah Ustadz pun akhirnya mengeluarkan sosok itu dari tubuhnya Nurul, dan Nurul pun balik lagi dijemput sama orang tuanya. Dan setelah kejadian ini, Wak, Nurul pun akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah karena katanya setelah kejadian itu setiap kali dia masuk sekolah ini pasti kesurupan lagi. Aku nggak kebayang loh macam mana posisi kawan-kawan di SMP ini ya. Ini pasti menjadi kisah yang nggak akan terlupakan satu angkatan, Wak. Bahkan mungkin untuk angkatan-angkatan berikutnya. Yang awalnya mereka pikir itu cuman mungkin kisah-kisah fiktif-fiktif aja gitu kan. Akhirnya mereka satu sekolah ngerasain hal itu. Nah, jadi gitulah, Wak, kisahnya. Tapi nih ya, sebelum Ami tutup kisah ini, kalian masih ingat gak, Wak? Anak perempuan ibu kantin, si Mimi yang gak pernah lagi Ami sama kawan-kawannya tengok. Nah, kalian tahu Mimi ini kemana? Berdasarkan cerita ibu kantin, Wak, kata Mimi ya, ibu kantin itu sendiri yang bilang, Nat, ternyata anaknya Mimi ini mengalami kelumpuhan. Dia nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbicara. Karena apa? Karena, Mimi sudah mengganggu taman yang berada di depan kelas mereka itu. Mimi pun menjadi salah satu korban setelah bermain-main di taman depan 89. Sekarang gimana keadaannya? Wallahualam, nggak tahu aku. Ami ceritakannya sampai batas itu aja. Semoga Dek Mimi segera pulih ya, Dek ya. Dan gak lupa juga buat Nurul, semoga kok baik-baik aja di luar sana. Dan katanya juga semenjak kejadian si Nurul ini, Wak, kelas 89 itu kembali dikosongkan. Dan taman yang ada di depan kelas 89 itu sekarang udah dipagarin biar gak sembarangan orang bisa main di sana. Sebenarnya kata Nurul masih banyak lagi, Wak, kejadian aneh yang terjadi di sekolah ini. Yang juga dulu katanya ada seorang siswa yang meninggal lompat ke dalam sumur belakang masjid di sana tuh. Tapi kayak ditutupin gitu kejadiannya. Dan juga sebenarnya kasus kesurupan ini bukan kali pertama, Wak. Gak cuma Nurul aja, dulu-dulunya juga udah pernah sering terjadi gitu. Tapi pihak sekolah ini berusaha untuk
untuk menutup informasi ini supaya nggak nyebar kemana-mana lah, karena ini kan juga sekolah unggulan lah gitu kan. Nah itulah mereka berusaha untuk menjaga nama baik sekolah ini. Jadi itu juga makanya si Ami nggak ada kasih tahu nih sekolahnya di mana, apa namanya, nama daerah di Sumatera Barat nggak ada dikasih tahu kan. Oke Wak, sekali lagi Ami terima kasih banyak kau sudah mau menceritakan kisah horormu kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi, udah cukup bikin aku merinding ini. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horor kalian kepada kami semua, boleh langsung kirim ceritanya selengkap mungkin, serapi mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp dan Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di up. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama terus dengan di channel aku. See you next video, Wak. Bye. Dang, 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 dang.